Petugas konveyor ini tiba-tiba mendapat ancaman untuk menyelundupkan koper misterius untuk masuk ke dalam pesawat. Halo pecinta film, selamat datang di BST Movie Recap. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film Carry On yang rilis tahun 2024. Film ini dibintangi Taron Egerton sebagai pria bernama Kopek yang akan menghadapi ancaman teroris nyata pertama kalinya selama 3 tahun ia bekerja sebagai petugas bandara. Mari kita lihat seperti apakah aksi terorisme dan bentuk penanganannya. Waspada, penuh spoiler. Film ini dimulai dengan orang Rusia yang sedang melakukan transaksi dengan pria misterius bertopi di sebuah ladang greenhouse besar. Mereka bertransaksi untuk barang misterius bernama Novichok. Setelah menerima uang, orang Rusia itu lalu memberitahu bahwa lokasi barangnya berada di bagasi mobil di area parkiran belakang toko. Orang Rusia tiba-tiba terbatuk-batuk dan memuncratkan darah. Ia pun tumbang. Orang misterius itu mengelap pisaunya. Tak terlihat ada goresan atau tusukan di tubuh orang Rusia tersebut, menandakan pria misterius telah menggunakan racun yang sangat kuat dan ampuh. Melihat rekannya tewas terkapar, pria Rusia lainnya menembaki pria misterius bertopi. Dengan cekatan, ia berhasil melumpuhkan orang itu. Selanjutnya, ia mengambil kunci mobil dan membakar seluruh greenhouse beserta isinya. Pria itu telah menemukan barang yang diinginkannya. Sebuah koper hitam dalam bagasi dan ia menaruh benang merah di atasnya. Waktu menunjukkan pagi buta. Kopek dan ceweknya, Nora, mau berangkat kerja di hari Natal di Bandara Northwind. Sepanjang perjalanan mereka mendiskusikan tentang masa depan mereka. Mereka mendapat kabar bahagia bahwa Nora telah mengandung bayi. Kopek sedikit cemas karena selama 3 tahun ia bekerja di bandara, jabatannya nggak naik-naik, sedangkan mereka bakalan perlu tambahan pemasukan. Nora menyarankan agar Kopek berhenti kerja di tempat mereka sekarang dan mengejar lagi cita-citanya untuk menjadi polisi. Diketahui bahwa sebelum kenal dengan Nora dan bekerja di bandara, Kopek melamar menjadi polisi, namun gagal terus. Akhirnya kebetulan ia bertemu dengan Nora di stasiun, lalu agar kenal lebih dekat dengannya dan bisa ketemu setiap hari, dirinya melamar bekerja di bandara tempat Nora bekerja dan diterima. Ngomong-ngomong guys, bagian cerita ini mencurigakan banget. Untuk lebih jelasnya nanti kita bahas di ending film ini. Kopek punya rencana lain. Kopek tak ingin jika mengundurkan diri, lalu ternyata ia masih juga tak diterima di akademi kepolisian. Ia ingin coba ngobrol dulu sama atasannya. Tak terasa mereka pun sudah tiba di bandara. Keduanya berpisah untuk mulai bekerja di departemen masing-masing. Terlihat Kopek datang terlambat untuk briefing pagi. Sarkowski atasannya cuma bisa geleng-geleng. Setelah briefing usai, Jason menghampiri Kopek lalu memberikan selamat karena Kopek mau jadi bapak. Jason heran sama Kopek soalnya Kopek lebih duluan kerja di sini, tapi Jason udah 2 kali naik jabatan. Jason berharap ia lebih giat lagi bekerja karena bakalan jadi bapak. Kopek lalu ngedatengin ruangan Sarkowski. Terlihat Sarkowski sedang briefing sama Jason. Kopek tanpa basa-basi langsung minta naik jabatan. Dia pidato kalau dia bakalan kerja lebih giat. Sarkowski hanya bisa menghela nafas. Sudah datang terlambat, minta naik gaji. Sarkowski dengan tegas menolak. Salah satu alasannya adalah karena semua posisi sudah ditentukan dan tak bisa ada lagi perubahan dalam waktu dekat. Jason lalu memberikan saran pada Sarkowski kalau Kopek hari ini bisa mulai menggantikan posisinya sebagai petugas konveyor. Jason gak keberatan, sekalian ia ingin memberikan kesempatan pada temannya agar bisa naik jabatan. Singkat cerita, Kopek memulai hari pertamanya menjadi petugas konveyor. Dengan semangat, ia mempersiapkan segalanya. Tak disadari oleh Kopek, ternyata ia diawasi oleh seseorang lewat CCTV bandara. Orang tersebut berada di dalam mobil petugas penyedia jasa CCTV bandara dan berhasil menyekap operatornya. Terdengar sedang berkomunikasi dengan 2 orang lainnya. Salah satu anggota tim ini adalah pria misterius bertopi yang membunuh orang Rusia dan membawa koper berisi barang misterius yang disebut Novichok. 1 orang lainnya diketahui sedang menyatroni rumah petugas konveyor bandara, yang ternyata adalah rumahnya Jason. Mereka berencana untuk mengancam petugas konveyor bandara agar bisa meloloskan barang yang mereka inginkan. Ia menunggu instruksi dari kedua rekannya untuk segera menawan anaknya Jason. 2 kawannya terkejut lantaran yang berada di bagian konveyor bukanlah Jason, melainkan Kopek. Mereka segera memerintahkan kawannya yang di rumah Jason untuk menggagalkan aksinya.
Pria bertopi lalu meminta rekannya yang di mobil CCTV untuk segera memeriksa data diri Kopek. Mereka ganti rencana dengan mengancam Kopek. Mereka lalu mengirim kurir untuk menyampaikan earphone pada Kopek. Kopek menerimanya lalu mengenakannya, mengira bahwa ia lagi dikerjain sama kawan-kawannya. Di hari pertama, ia bekerja di bagian konveyor. Singkat cerita, di bagian film ini, Kopek diancam habis-habisan. Tim teroris ini terlihat sangat lihai menjalankan operasinya. Pria misterius sudah mendapatkan informasi terperinci tentang biodata Kopek, lalu menakuti Kopek bahwa mereka akan menyatroni rumahnya dan membunuh orang-orang terdekatnya, termasuk Nora. Mereka hanya ingin koper kiriman mereka bisa lewat konveyor, namun Kopek tak diberitahu apa isinya. Kopek sempat menelpon 911 tapi gagal. Ia juga mencoba mengirim pesan ke Nora lewat smartwatch-nya, namun gagal lagi. Barang-barangnya disuruh ditaruh di laci. Pria bertopi ngajak ngobrol Kopek, dan rekannya mantau lewat CCTV terus-menerus. Di tempat lain terlihat Detektif Elena sedang menyelidiki kebakaran di greenhouse. Detektif Elena hanya tahu kalau pemilik greenhouse ini suka transaksi barang gelap. Karena dia adalah target kepolisian, polisi sudah menanamkan chip perekam suara di jamnya. Itulah satu-satunya bukti untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Kantor polisi Los Angeles, Detektif Elena minta bantuan rekannya untuk menarik data dari chip itu. Balik lagi ke bandara, keadaan semakin runyam bagi Kopek ketika ia meminta bantuan rekannya, Lionel. Kopek lalu ngasih secari kertas tiket pesawat dan Lionel pun pergi. Pria bertopi semakin cerewet mengetahui apa yang telah dilakukan Kopek. Sambil cerita ngalor ngidul, ia berjalan lalu membenturkan badannya ke Lionel sambil menyayat kecil tangan Lionel. Seperti halnya dua orang yang gak sengaja tabrakan di tempat umum, mereka dadah-dadahan lalu terus berjalan. Dari konveyor, Kopek melihat kejadian tersebut. Karena perasaan yang gak enak, ia segera lari menghampiri Lionel. Tapi terlambat, hanya dalam hitungan detik Lionel tumbang. Akhirnya terlihat wajah pria bertopi dan ia pun mengambil kertas tiket Kopek yang diberikan pada Lionel. Kopek duduk termenung di kursi tunggu penumpang bandara. Ia terkejut ketika pria bertopi itu duduk di dekatnya. Terungkap bahwa Kopek menulis menggunakan spidol sinar UV, memberitahu Lionel bahwa ada ancaman terorisme dari seorang pria Kaukasia bertopi hitam. Pria bertopi semakin mengancam Kopek. Kopek hanya perlu meloloskan koper kirimannya dan semuanya bakal aman. Kopek terkejut ketika ia kembali ke konveyor. Sarkowski nyuruh Jason untuk balik lagi ke bagian konveyor, sedangkan Kopek di bagian detektor logam. Pria bertopi marah-marah. Ia minta Kopek untuk melakukan segala cara agar ia balik lagi ke konveyor. Kopek pun berinisiatif pergi ke bar bandara, mengambil 2 botol kecil minuman keras, lalu ke pantry untuk nyampurin itu ke dalam kopi. Kemudian Kopek nyamperin Jason. Dia minta buat diambilin HP-nya sama jam tangannya di laci. Saat badannya merunduk untuk ngambil pesanannya, Kopek nukerin kopinya. Jason gak nemu yang Kopek minta, lalu Kopek pura-pura inget kalau barangnya ada di tempat lain. Bersamaan dengan itu, pria bertopi laporan ke Sarkowski kalau ada petugas konveyor yang bau alkohol. Segera saja Sarkowski menghampiri Jason. Gak mau dengar alasan Jason, Sarkowski nyuruh Jason pulang. Dengan wajah kesal, Jason memandang Kopek. Ia tahu kalau itu kelakuan Kopek. Di kantor polisi, Detektif Elena berhasil menangkap satu kata penting dari chip perekam suara yang terbakar. Setelah mencari-cari di Google, terungkap kata penting itu adalah Novichok, racun gas syaraf terbaru, temuan ilmuwan Rusia yang sangat mematikan. Bertepatan dengan itu tibalah kurir koper suruhan pria bertopi. Ketika kopernya lewat konveyor, Kopek terkejut melihat isinya. Dengan terpaksa ia meloloskan koper tersebut sambil mikirin strategi selanjutnya. Balik lagi ke kantor polisi, Detektif Elena mendapat info kalau ada petugas bandara yang menelpon 911. Itu jadi pertanda bahwa transaksi Novichok di greenhouse berlanjut ke bandara. Saat ia sedang mengatur strategi untuk menghentikan upaya terorisme Novichok di bandara dengan mengontak pihak bandara agar melakukan pemeriksaan menyeluruh, datang orang yang mengaku sebagai agen dari Homeland Security. Singkat cerita, keduanya pergi ke bandara bersama dan di dalam perjalanan
terungkap bahwa agen itu adalah agen palsu yang menggunakan nama penumpang pesawat. Orang itu adalah orang yang di awal film yang bertugas menyatroni rumah Jason dan Kopek. A few minutes later. Setibanya di bandara, detektif Elena mengetahui gambaran besarnya. Kelompok teroris itu adalah pembunuh bayaran yang disewa oleh kontraktor swasta untuk Departemen Pertahanan. Mereka ditugaskan membunuh anggota Kongres bernama Grace yang sedang melakukan penerbangan ke New York. Grace menentang DTD atau Defense for Threatened Democracy Act. Di sisi lain, kontraktor swasta meminta 200 miliar dolar untuk mendanai DTD. Jika Grace dibunuh malam Natal, Kongres akan mengesahkan undang-undang dan memberikan pendanaan. Kontraktor pun untung besar. Kembali ke bandara, Kopek berhasil memanfaatkan situasi saat bandara diumumkan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh. Ia berhasil membuat Mateo Suarez, pembawa koper Novichok, dibawa ke ruang pemeriksaan untuk diperiksa sama Sarkowski. Disinilah alur ceritanya mulai klimaks. Adegan-adegan berikutnya berisi rentetan upaya heroik Kopek untuk menggagalkan terorisme ini. Kopek yang sudah berani sama pria bertopi jadi melandoi gara-gara pria bertopi menekan tombol detonasi Novichok. Kopek harus mematikan detonasi Novichok dengan arahan pria bertopi dari earphone. Sayang sekali Sarkowski harus tewas, tapi Kopek jadi paham cara matiinnya. Terungkap bahwa Mateo juga diancam seperti Kopek. Kalau nggak nurut suaminya dibunuh. Keduanya bermaksud bekerjasama, tapi saat mereka mengantarkan koper tersebut ke pesawat penerbangan, Mateo disuruh ngebunuh Kopek sama pria bertopi. Pertarungan mereka berakhir dengan pistol plastik milik Kopek yang dicuri Mateo meledak. Setelah itu Kopek mau nggak mau harus nyerahin koper berisi Novichok. Pria bertopi langsung bergegas membawa koper tersebut ke pesawat yang berisi anggota Kongres Grace. Sedangkan Kopek bergegas menyelamatkan Nora yang akan dibunuh oleh satu lagi rekannya pria bertopi. Setelah berhasil menyelamatkan Nora, Kopek nitip pesan ke Nora agar penerbangan ke New York dibiarkan lepas landas soalnya ia sudah punya rencana jitu. Kopek tiba tepat waktu di bagian kargo pesawat saat hendak lepas landas. Ketika pria bertopi hendak menaruh koper di bagasi atas kursi penumpangnya, ia terkejut lantaran kopernya tak bisa masuk. Padahal ia sudah menghitung ukurannya dengan cermat agar bisa masuk. Pria bertopi nggak tahu kalau kopernya ditukar sama yang lebih gede oleh Kopek. Ketika koper tersebut ditaruh di kargo, Kopek beraksi dengan menonaktifkan detonasi Novichok. Beberapa saat kemudian pria bertopi berupaya menyalakan detonasi Novichok namun gagal. Ia bergegas pergi ke bagian kargo. Pria bertopi menemukan ada Kopek yang sedang memegang koper Novichok di sana, lalu menembak kakinya. Kopek buru-buru masukin koper tersebut ke ruang isolasi. Sambil ngehina Kopek, pria bertopi mengambil koper tersebut, tapi kaget ketika lihat gak ada isinya. Kopek nendang pria tersebut sambil masuk ke ruang isolasi dan melemparkan Novichok lalu menutup pintunya rapat-rapat. Film ini berakhir dengan Kopek yang mau pergi liburan di hari Natal tahun berikutnya bersama Nora dan anaknya. Terlihat ia mengeluarkan lencana kepolisiannya. Ending ini jadi pertanyaan menarik. Tidak jelaskan apakah Kopek itu mengundurkan diri kemudian otomatis jadi anggota kepolisian karena jasanya menjadi pahlawan, atau dari awal ia adalah polisi yang menyamar dan selama ini ia berbohong kepada Nora kalau ia gagal masuk akademi kepolisian. Diduga bahwa Kopek PDKT dengan Nora semata-mata agar ia bisa kerja di bandara dan untuk memata-matai seluruh aktivitas di bandara. Sekian alur cerita film Carry On. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak dengan menulis di kolom komentar. Like kalau suka videonya dan subscribe BST Movie Recap untuk informasi seputar perfilman. Sampai jumpa.